feel good, you need to wear something that makes you feel good. I feel good. Hey, it's almost showtime. We're very happy tonight. Welcome to 2014. Hey, joget dong. What's up, bro? Australian standing in the house. Yo. Hey, viewers, mantap ya. Masih kan? Udah aman. Kita ada di Delta FM sekarang. Meet my best friend Asri Welas. Wey, nyaring banget tuh suaranya. Coba, Tri. Oi. 3 kali ganti gendang telinga nih siaran sama dia. Baru 1,5 bulan di sini. Ini keluarga besarnya Asri dan Delta FM. Gue diundang sini gabung. So happy, setiap hari jam 6 sampai jam 10 kita Delta FM. Oke, kita mau siaran bentar lagi nih. Mulai. Waduh. Suaranya steady yang besar. Yeah. Di Good morning, only on Delta FM. Papa. Jelamin. Nah, ngomongin apa nih, Steady? Itu. Nah, sebenarnya gini. Kita kan salah satu yang bikin kita bahagia kan kalau misal dapat sesuatu yang gratis ya. Tiba-tiba gratis ini, gratis itu. Delapan 84617. Apa yang harus gratis di Indonesia menurut Sobat Delta? Gimana lihat? Ya, begitulah caranya kita ngajak orang untuk ngobrol. Soalnya kita tuh mengangkat cerita-cerita dari si pendengar kita. Cerita itu akan disebarkan buat cerita lain, bener nggak Sri? Itu jadi inspirasi buat yang lain. Kekuatan dari radio ini adalah bercerita, storytelling. Wah, itu yang kita lakuin tiap hari. Nah, di sela-sela itu lihat si Sri ngurusin bonbon. Alah, Steady juga? Iya. Mana komputer lo? Loh, ini nih. Ya, sambil nunggu pendengar, saya tuh usaha jual balon. Abis itu saya langsung nongkrong di TK. Lu udah belum ke tempatnya Steady? Dia tuh jago banget bikin panggung. Kalau mau order panggung 17-an, sunatan, Steady, 100 orang di atas, bisa. Jadi gini Sobat Delta, Apa? ya kan, yang gratis kenapa gue bilang? Apa? Penginapan itu harus gratis. Kenapa? Tapi kalau untuk yang bagus-bagus, yang premium ya janganlah, Oh, ya gitu. kan? Itu kan eksklusif lah misalnya. Kayak misalnya jalan-jalan ke daerah Serpong dan sekitarnya itu lagi ada itu. rame Nava Park Higher Living namanya Sri. Itu daerah berkembang. Mm. Seperti daerah mana kalau di Amerika? Seperti hidung lo mengembang, kembang kempis. Ini Jadi mereka yang di jalan di mana mungkin ada butuh satu informasi rumah baru, apa baru, produk baru, terserah lah. Kosmetik, kita promosiin apa sih Sri? Kosmetik, Macem. rumah, bank. Yang off airnya lebih seru, kenapa? Karena mereka kan stres ya kerjanya, jadi kayak kita bercanda-bercanda, model bercandaan itu kita ceritain sama pendengar kita, chemistry-nya, ketawanya, bercandanya. Dan ya ibaratnya kalau penyiar itu mau seberapa berat problem hidup lo tuh kayak ibaratnya kayak nyalain lampu kamar mandi, switch off, switch on, matiin dulu ya pada saat lagi on air, problemnya udah tutup on air, ngelamun lagi, males lagi, ini lagi, mikir lagi berat telepon sana, telepon sini, kerjaan segala gitulah. Jadi sebenarnya penyiar itu pembohong. Ini viewers gini, jadi ya ibaratnya ya si penyiar itu mewakili, cerita hidupnya mewakili. Jadi begitu kita cerita berani terbuka. Bukan, dia cerita soal lo. Oh iya dulu. Hidupnya Steady. Intinya dulu hidup gue sangat miskin lah, dimana kita untuk kesehariannya susah. Bokap gue dulu narik taksi gelap. Dari situ pernah tuh suatu malam kita kelaparan. Ini kita teman terbaik kita setiap malam adalah kelaparan waktu itu anak-anaknya. Duh, gue inget banget tuh dibangunin bapak gue. Bangun nak. Adik gue dibangunin, bangun. Bapak pulang cuma bawa sepotong rendang sama nasi putih, kita makan rame-rame tuh disuir-suir sama ibu gua. Itu gua masih inget momen seperti itu. Tapi memang kekayaan manusia itu adalah sejarah hidup keluarganya, problemnya. Jadi kita bersyukur punya problem. Karena itu membuat kita selalu membumi, bener gak Sri? Benar. Kalau kita enak terus hidup kita, aduh, nggak menarik nggak menarik viewers, Iya. boring. Nah. Jadi emang harus begini tuh, Iya. ya kan? Jadi Habis ya- begitu begini dia tuh, Iya. iya nggak?
boy band. Boy band. Mungkin kalau ibu-ibu pendidikan sudah ya, pendidikan alhamdulillah Ini sudah. kan lagi berjuang. Ya, Emang ya. ada sebagian yang sekolah gratis, tapi di awalnya doang, kebanyakan nggak keseluruhan nih ya. Ah. Mungkin buat ibu-ibu tuh problem utama adalah sembako sih. Nih kebetulan nih ada Agustin. Agustin. Halo, pagi Gustin. Pagi, Agustin. Ini langganan kita nih Sri. Iya. Agus. 50 ya. Tapi kan 50 juga uang Sri. Iya, harusnya enggak ya. Emang sih Asri udah KTP seumur hidup sih cuma sekali doang. Enggak, gue belum seumur itu. Oh, belum. Itu 45 ke atas. Gustin, emang Iya. kenapa selama ini lo menurut lo retribusi atau potongan-potongan atau jasa-jasa itu apa? Itu ngerepotin lo ya gitu ya? Iya. Ya, ketahuan nih bener. Agustin, kamu Oke, bayar baik. kemana? Saya tindak lanjuti ya nanti keluhannya kepada pihak yang berwenang. Gustin. Ya. Tapi gini Kak Agustin, katanya kan itu semua biaya untuk gaji-gaji para pekerjanya. Bahkan mereka PNS dibayar negara. Oh gitu. Nah, lo, Oh, sabar dong Kak Agustin. Iya sabar. Mungkin bayar Iya. gedungnya gimana? Listrik Ya gitu. kan dia udah termasuk dalam pajak yang kita bayarin. Jadi lo nyalahin gue. Nyalahin keluarga gue. Jadi siapa yang mesti jawab? Gue bilang lagi gratisnya apa? Jadi apa yang harus gratis? Apa nih dari MNC kira-kira? Ya cowok-cowok. Entar lo jangan jawab dulu. Biaya Abis ini hidup. ya. Abis ini ya tanya ya. Boleh. Iya. Ya begitulah ceritanya. Kadang-kadang tuh sarana radio buat komplain mereka terhadap pemerintah apapun. Berantem sama lakinya cerita di sini. Sama Asri dibikin keruh lagi. Tapi sering banget tuh kita dihina tuh. Apaan penyiar suaranya bagus, orangnya jelek mukanya. Tuh, nggak adil. Kita nggak pernah komplain pendengar jelek suaranya. Iya nggak sih Sri? Tapi penyiar zaman sekarang itu dibutuhkan bukan jago untuk ngoperasin alat, jago kenal lagu ini itu, tapi lebih tepatnya gimana kita bisa menjembatani cerita hidup kita dengan cerita mereka. Lebih ke ngangkat personality ya, personal apa? Ya karakter kita sesungguhnya lah ya. Tri ya begini Asri. Coba Yadi deh, Yadi. Katanya. Yadi mau cerita apa nih? Apa yang harus gratis di Indonesia, Di? Apa Dik? Pagi Dik. Yadi, apa yang harus gratis di Indonesia? Oh gitu. Angkutan umum. Kenapa gitu? Kamu sendiri kerjanya di mana Dik? Pakai angkutan umum? Menurut saya harus gratis adalah motor. Jadi sebegal-begal itu nggak usah pakai buntungin tangan orang, ambil motor, ambil aja tinggal di tokonya ambil. Ngapain sih pakai ngelupain orang? Ya kan? Iya lupa, aduh, sorry viewers, jadi sampai kelupaan nih. Udah, kita akan langsung ngikutin kegiatan-kegiatan berikutnya. Hari ini estimasi kurang lebih sampai jam 4 pagi ya, asal kuat aja kalau gitu. Yuk cabut ya, yuk. She doesn't know what she's missing. Yuk viewers ikutan Mas Denny ya, sekarang ya. Siap-siap. Nah, viewers, kita jalan-jalan dulu. Buat saya kerja tuh kayaknya harus dibawa jalan-jalan ya, harus ada unsur fun-nya. Berkarir di dunia entertainment tuh dari tahun 2001. Mulai dari radio juga. Terima kasih buat radio. Dulu siaran bareng Hari Untung, bareng Jody Fitra Hadi. Kita punya acara namanya The Kampret. Dari situ mulai kenal banyak orang, networking sana sini. Terus dapat kesempatan untuk casting di beberapa TV, termasuk di TV Seberang. Program pertama itu tahun 2003, ceritanya tentang orang-orang yang aneh-aneh gitulah, freak show namanya Alama dulu. Dari situ dipercaya stasiun televisi itu tuh menjadi host untuk acara yang tingkatnya ASEAN. Jadi masing-masing dari Indonesia dan dari Asia. Dari Cina ngirim hostnya, dari Indonesia ngirim Steny. Di situ mulailah muncul tawaran-tawaran baru, termasuk bawain acara penghuni terakhir dulu, terus bawain acara Mamma Mia, bawain acara game show. MC Indonesia banyak yang hebat-hebat, memandu acara tuh penting banget. Gimana mood acara, terus kepentingan dari si penyelenggara acara terlaksana apa enggak, klien apa enggak itu tergantung dari MC. Tapi kita sadar bahwa kerjaan itu nggak selamanya ada, jadi intinya emang harus pinter-pinter. Jadi kita tidak bekerja pada satu institusi khusus,
Nah, akhirnya buka bisnis lah. Bisnisnya juga masih bergerak di bidang yang sama passionnya atau sama ketertarikannya Mas Denny, di bidang entertainment gitu lah. Dulu sebenarnya udah mulai bisnis sih zaman sebelum masuk ke dunia entertainment ya, bisnis mebel. Nah, kita udah mau nyampe nih ke kantor Stenny nih. Yang ini kantor creative agency yang berhubungan dengan dunia kreatif, bikin strategi buat klien kita gitu-gitu. Nah, kita ketemu dengan teman-teman di sini, kita tertularkan semangatnya. Oke? Yuk. Hai viewers, masih di Living as Celeb. Sekarang sudah sampai di kantor Kreasi Imaji Putra Rahman. Nah, di kantor inilah saya berkarya. Kita akan ketemu dengan teman-teman, kita ngobrol-ngobrol, kita ikutan meeting mungkin. Siapa tahu ada yang mau nyiapin makanan meeting atau mau nyiapin kopi meeting. Boleh. Yuk, ikutan ya. Yuk. Biasanya kalau saya datang tuh duduk dulu sebentar, update buat nonton TV dulu. Update berita. Nah, di kantor ini kita membantu para klien-klien untuk mengerjakan project-project mereka. Project-projectnya macam-macam kayak corporate branding, event management, terus misalnya bikin desain, 3 dimensian sesuatu, konstruksi apa, kebutuhannya apapun yang klien kita butuh kita coba support lah di sini. Ini kantornya namanya FVO Productions atau Kreasi Imaji Putra Rahman, PT Kreasi Imaji Putra Rahman. Dan sekarang kita masuk ke dalam. Yuk. Morning geng, pagi. Waduh, rame banget. Kenalin, ini Fauzi. Hai. Fauzi ini adalah bos di sini yang ngurusin semua kegiatan operasional dari kantor kita. Dan di sudut biru ada rekan Yosa Mahesa Ewa. Ini Yosa ini adalah orang-orang kreatif nih. Kita masuk ke sini yuk. Nah, ini ada Kak Agnes namanya. Hai Kak Agnes, hai. Agnes ini yang partnerku dalam urusan bikin kursus public speaking. Namanya dinergy.co.id. Jadi yang apa aja service yang dijalankan di Dinergy, Kak? Training, public speaking, dan social media. Oke. Nah, yang ini. Nah, ini Iqbal. Iqbal ini urusannya 3D. Ya. Urusan 3 dimensi. Nah, Iqbal lagi mempersiapkan project. Nah, ini lihat. Ada Pak Bonar namanya. Bonar ini di account planning. Jadi, apa aja nah tugasnya? Ya, sekarang kita lagi siapin project ya. Akan mengundang beberapa komunitas yang ada di Jakarta yang berkaitan dengan Go Green. Wis, lingkungan ya? Ya. Jacqueline, ini Jacqueline. Apa sih tugas utama lu? Menengahi lah antara klien dengan orang-orang kreatif di sini supaya nggak misah. Ya oke. Nah yang paling kurus ini Dio namanya. Apa kabar men? Baik. Tugas lu ngapain? Tugas saya itu buat jadi penghubung FVO ke dunia luar aja. Lewat media sosial. Oke. Entah web atau Twitter. Oke. Jadi biar bercerita apa yang kita lakuin ya. Viewers seru nih. Abis ini kita meeting persiapan dari sebuah project. Nah, dipandu oleh tim kreatif kali ini. Wah. Oke viewers, ini mau dimulai nih meeting progress update buat project. Yang presentasi galak Perjaka tua. Oh itu gue ya. Ini bakal Perjaka. Kita simak bareng-bareng ya. Oke guys, kemarin ya update dari hasil meeting dengan klien bahwa sebetulnya ada 3 elemen penting yang mereka butuh kita improve. Terus mereka minta ada suatu konsep yang lebih masuk ke dalam tema acara. Gimana cara membuat event tersebut dua-duanya inline. Dan ketiga tentunya standar produksi. Bang Moji minta arahannya. Karena sih aku pengen challenge nanti beberapa pengusaha makanan sehat dan ramah lingkungan ini punya ide apa mereka biar inline dengan desain nanti akan dibuat oleh Mas Iqbal. Oh konsepnya dari dia? Iya. Tapi interiornya harus bagus loh, sama ya nggak sih Jep, produksiannya? Pertama, kita harus rubah secara total. Jadi nanti menggunakan layout yang ada dari punya Jacqueline. Karena highlight yang dari itu 3, itu kita wajib submit sebetulnya minggu ini. Gedein ya saya gambar ini, gue pengen. Ini kayaknya mesti seimbang deh kalau memang mau dibikin bentuknya jerami-jerami gini. Gue nggak tahu ya, bayangnya mungkin lo mau bikinnya duplex, rumah duplex gitu, atau gazebo, atau mungkin pos kamling misalnya kalau mau begitu. Boleh tuh saya begitu. Ya kan? Tapi ini malam loh Jod. Enggak. Ini nggak pakai atap loh malam. Oh iya, tapi
Tapi kan kita pakai tenda, pakai tadi. Pakai ini, lihat ini Ya. semua. Ini brand Bandung. Oh, dia pakai parket nih. Apa kayu-kayu bekas? Bukan. Aduh, apa? Perintingan itu. No. Ini pakai papan om. Justru dia pengen sehijau mungkin kayaknya ya. Iya. Sehemat mungkin. Serius nih. Papan yang kayak potongan kontainer. Ya itu parkir namanya. Tapi mau ngasih lihat ini nih viewers. Nah, ini beberapa ya sedikit penghargaan dari pihak-pihak yang sudah bekerja sama kita. Contoh, ini di Social Movement Festival. Waktu itu Steny sharing lah tentang public speaking gitu, ngajarin orang-orang tentang gimana bicara yang enak, gimana bicara yang efektif dengan kata-kata yang efisien, gitu-gitu di beberapa event tuh ada penghargaannya sedikit. Lalu ini juga ada semacam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Ini diberikan bagi kantor EVO Productions. Waktu itu bikin acara penggalangan dana untuk bantu-bantu anak-anak kanker. Dari uang gitu ya, tercapai 1,2 M. Dan waktu itu ada satu orang yang memberikan donasi rambut. Rambut itu dihargain kurang lebih 440 juta. Yang lain sih, ini beberapa penghargaan kecil dari partner-partner tempat kita. Nah, ini nama programnya adalah Shape for Hope gitu ya. Dan sekarang kita mau jalan keluar dulu nih, mau ngajak viewers untuk ketemu dengan sahabat, teman, partner bisnis, mau ngomongin sedikit lah. Di tempat ini tempat gaul, namanya Pasar Santa. Wah, tempat para hipster yang katanya lagi ngetren banget di tempat. Se-hipster apa, sekeren apa, ikutin Steny sekarang yuk. Kiss me with your eyelashes tonight. Or Eskimo, your nose real close to mine. Tinggi-tinggi banget sih. Nah, ini dia nih, Pasar Santa, pasarnya para hipster katanya. Ini kan sebenarnya pasar-pasar biasa nih, tradisional, ada jualan emas, ya kan, ada jualan jahit, macam-macam lah pokoknya. Tapi di sini di atasnya itu ada anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong terus mereka menghasilkan sesuatu kreatif lah pokoknya. Nah, berhubung saya ini kerja di industri kreatif, jadi kayaknya emang harus mantau survei dan ya lihat-lihat lah gitu ya. Yuk, kita lihat. Kreatif semua sih. Ya, asik adalah ini tempat jadi tempat buat tongkrongan. Nah, katanya sih misinya sangat penting, sangat sosial. Dia ingin orang balik ke pasar. Pasar tradisional ini diberdayakan jadi satu tempat yang kondusif daripada kafe-kafe yang di mall-mall yang mahal-mahal. Aduh bro, bikin bangkrut bro. Gitu viewersnya. Mana nih ya? Itu nungguin orang belum ada datang kayaknya sih. Bentar lagi mungkin. Lah, Nia. Oh ini ads potong kue yang sangat terkenal itu viewers. Nia apa kabar nih? Oh my god. Ini sahabat gue zaman SMA bayangin deh. Jadi lu bukan gini ya nih. Bikin kue dia. Tapi kita nyobain aja gimana? Duh, biar duk. Ya. Santai. Oh ini nih. Oh ini touchscreen. Touchscreen. Tunggu ini. Alright, keluar dari sini. Wah, keren. Boleh. Lu bikin sendiri nih? Bikin sendiri. Keren nih. Toko lo cute banget. Ini barang-barang bekas semua. Ini gue beli di Serius lu? Tebet. Ini gue beli di Tebet. Jadi gue beli jendelanya dulu, baru kita pasang di sini. Lucunya. Terus ini juga dari loyang. Ini juga barang-barang lama. Ini juga pakai panci bekas yang udah berkarat. Jadi gue manfaatin apa aja yang bisa dibawa. Gila, ini sahabat gue dari dulu emang. Heartbreaker dulu nih, viewers. Ya, di sini lu berdua Lah. muter-muter. Ya. Muter-muter kan. Gue baru. Di sini. Halo. Ketemu gue sama dia sob. Duduk. Nih. Jadi gini viewers, ini sahabat di SMA nih. Ini gitaris band gue dulu. Nah ini vokalis, penyiar, / Heartbreaker.
Viewers, ini saatnya gue report sama Bos Denny. Asik bos. Bos, ini ada yang bagus di sini lokasinya, tapi bersih. Ini secara lokasi sama desainnya sesuai yang kita mau. Tadi kan gini viewers, Yosa kan jelasin nih, dia kan engineer-nya buat setiap proposal segala macam gitu ya. Kita lagi nyari referensi juga, dan ternyata tempat ini bisa bermanfaat ya. Ada beberapa interior-interior yang bagus ya. Nah, jujur sih kita ngeliat bahwa inspirasi banyak di mana sekitar kita jadinya ya. Iya. Kayaknya sih masuk sih. Kayaknya masuk. Tinggal kita ntar gua suggest aja mau ke arah mana, segala macam. Udah, gua cabut dulu ya. Oh, muter lagi? Iya. Mau jagain jangan nyopet ya. Ya, pergi ya. Oke. Kalau masalah hobi, namanya bisnis tuh hobi tuh. Kita ngelakuinnya secara sukarela dan seneng gitu loh. Terlepas dari masalah berhasil apa enggak urusan belakangan. Hobi Steny itu bisnis. Tuh. Kedua adalah musik. Sangat suka dengan musik, makanya jadi penyiar. Bisa dengerin musik ini itu. Dulu pernah jadi pemain band zaman dulu. Dan hobi berikutnya itu berhubungan dengan investasi gitu. Reksadana, menyiapkan masa depan, main saham, gitulah. Olahraga sebenarnya nggak usah yang pusing-pusing sih. Kebetulan kan tinggal di Ragunan. Di Ragunan tuh deket banget sama Bonbin Ragunan, kebun binatang Ragunan. Enaknya adalah itu banyak pohon rindang. Jadi 9 jam 9 pagi lari masih adem, masih santai gitu lah. Paling olahraga itu. Selebihnya main basket sekali-sekali kalau diajak temen. Dan target masa depan, targetnya sih pengennya dalam waktu dekat ini bisa ya berhentilah jadi single. Doakan aja. Sekarang kayaknya harus cabut ini. Nia, thank you banget ya, Bu. Kita doain sukses ya. Makasih. Viewers ya. Oke. Nah, thank you bro. Bye. Nah, viewers yuk ikutin saya lagi. Kita akan melanjut ke tugas utama hari ini, yaitu nge-MC dan sebagainya. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama sini di Living as Celeb. Viewers, alright. Kongsi, Xinyan Kuaile. Akan banyak sekali sedikit filosofi Cina, membacakan ini itu. Wah, pokoknya seru lah gitu ya. Nah, kita akan GR bersama dulu. Yuk, ikutin yuk. General rehearsal atau GR sudah selesai. Sekarang hampir showtime dalam waktu yang sangat singkat. Jadi mau ganti baju dulu biar ganteng dan operasi wajah sedikit seperti kelihatan orang Chinese. Kalau gitu tetap bersama kami di Living as Celeb. Belum jadi gini. Master Living on Celeb. Thank you very much for coming to our event. Ini adalah event sebuah bank swasta yang menjamu tamu-tamu kehormatannya atau customersnya, ya, corporate customersnya. Dan saya sangat bahagia sekali bisa menjadi bagian dari acara ini. Dan kita segera akan memulai acara. Dan viewers, tolong ikutin baik-baik, ngumpet di backstage, nanti saya samperi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita ya, yuk. Izinkan saya memperkenalkan diri dan juga partner saya Agustus dan saya Robin Aiji akan memandu acara kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, banyak senang, banyak beruntung malam hari ini kita berkumpul semua, satu kehormatan yang bisa menyambut Bapak hari ini terhormat. Dan ada menarik dari tahun 2015 ini, terutama kami kayu. Dan menurut tahun zodiak Cina, tahun 2015 ini adalah tahun yang ya keberuntungan. Mel Gibson juga di kami kayu lahirnya. Terus Michelangelo, Robert De Niro, dan juga Lou Francis. Betul sekali, pada malam hari ini nanti akan dibagikan ada totalnya 7 door prize. Edwin Yang. Wake up everyone, how can you sleep? Hey viewers, inilah akhir dari acara kita seharian. Acara udah selesai. Suasana Chinese New Year, ya, seru banget ya. I learned something in every event, terutama bahasa-bahasa Mandarin.
kayaknya pengen kursus bahasa Mandarin deh. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau recap sedikit seharian bersama Stanley ngapain aja. Tadi pertama di radio jam 6 sampai jam 10 ketemu Mas Rewelas, inget kan? Dari situ juga terus kita ke kantor ngurusin persiapan dari acara ini itu, produksi dan sebagainya. Terus kita ke jalan-jalan ke Pasar Santa, tempat para hipster kumpul, inget? Nah, terus kita ikutan JR di sini. Terus kita ngobrol, terus kita ketawa ketiwi, terus akhirnya ngeliput event. Ya beginilah Living as Celeb versi Stanley Agusta. Mudah-mudahan banyak manfaat atau faedah atau learning yang bisa didapatkan dari bersama Stanley. Terima kasih banyak sudah bersama Stanley di Living as Celeb. Saksikan terus keseruan-keseruan bersama dengan selebriti-selebriti yang lain yang juga gak kalah serunya dan juga menarik cerita hidupnya. Tadi pamit ya. Mati ini gimana ya? Oke. Nah, kamsha.